Oke Sobat Trayudi Channel, kita berjumpa kembali. Salam otomotif dan semoga kita semuanya dalam keadaan sehat selalu, amin. Oke teman-teman, video kali ini saya mau review ya mengenai mobil Hyundai Avega. Jadi ini mobil lagi proses overhaul karena ada masalah dengan mesin. Jadi historinya mobil ini belum lama dibeli oleh pemilik yang sekarang, baru sekitar 2 minggu ya dia beli mobil, belum ada 1 bulan dan sudah harus overhaul. Penyebabnya itu ada dua. Yang pertama karena tekanan kompresinya menurun, yang kedua di oli sudah ada air, jadi oli bercampur air. Jadi dua itu penyebabnya dan alasannya kenapa mobil ini harus di overhaul ya, atau turun separuh mesin dulu lah paling tidak kan, untuk kita mengecek kondisi silinder head seperti apa, klep dan lain-lain sebagainya. Seperti yang sobat lihat di video kali ini ya, di sini karena proses mau turun mesin, jadi kita harus mengecek secara keseluruhan. Walaupun ini bukan alasan utama untuk mobil ini kita kerjakan, tapi sekalian kita cek ya. Kayak gini, selang buntu udah mulai retak dan saluran air ya, terutama pipa kalau ini keropos, jadi kita cek sekalian. Kemudian bagian fan kipas ini juga nanti akan kita cek ya. Ketika nanti mobil ini setelah selesai dikerjakan, masalahnya sudah selesai, kita harus cari tahu apa penyebabnya ya, karena kemungkinan besar mobil ini mengalami overheat ya, panas. Jadi kita harus cek yang berhubungan dengan sistem pendingin, apakah itu kipas radiator atau radiatornya mampet, bocor, atau water pump atau termostat ya. Jadi beberapa hal yang berhubungan dengan sistem pendingin mesti kita periksa. Itu sekalian pada saat kita mau overhaul ya. Jadi walaupun bukan ini alasan utama kita turun mesin, tapi kita mesti ngecek karena nanti setelah tahap pengerjaan, walaupun bagian yang bukan menjadi alasan utama kita mesti ganti, itu harus kita ganti kalau sudah terlihat ada kerusakan, macam tadi seperti contoh selang ya, udah mulai retak, selang buntu. Nanti ketika mobil selesai, kalau kita nggak ganti, nah pemakaian beberapa bulan misalnya atau beberapa minggu, selangnya pecah, itu masalah. Dan di sini saya menemukan ada dua baut dol ya. Ini buat nozzle injektornya, ini dol, dua baut ini. Nah ini pemilik mobil tidak tahu ya. Nah ini masih harus kita bikin dulu dratnya, supaya jangan sampai nanti bagian sini kendor. Ini tadi kendor ya, kendor, dan pemilik mobilnya masih belum tahu sama sekali karena mobil ini masih boleh dibilang baru 2 minggu dibeli ya. Dan banyak sekali oli yang rembes, terutama pada bagian blok mesinnya. Dan kalau saya lihat sepintas ini mobil ya, mesinnya pernah sempat diturunin setengah mesin ya, pernah overhaul juga sebelumnya. Kayaknya kemungkinan ini karena mesin mengalami panas ya, bisa jadi sangat besar kemungkinannya. Ini saya buka manifold ya, tebengnya maksudnya, tebeng manifold. Di sini banyak sekali penumpukan kotoran ya. Jadi semacam oli dulu pernah ngendap di sini dan kelihatan di bagian silinder headnya ini baik-baik saja, seperti tidak ada banyak banget sekali kotoran. Jadi kemungkinan besar benar ya, dugaan saya mobil ini pernah dibongkar setengah mesinnya. Nah ini lebih jelas saya lepas manifoldnya ya. Nah ini nanti kalau mobil overhaul ini sekalian dikerjakan, jadi dibersihkan semua. Takut-takut nanti kan ada keretakan di blok atau apa, kita bisa lihat kan setelah mesin dibersihkan teman-teman, seperti itu. Nah ini bagian atas sudah saya buka, bagian tutup klepnya. Nah ini benar ya, kelihatannya mobil ini betul udah pernah dibongkar setengah mesinnya. Karena apa? Pelatu klepnya bagian atas silinder head ini sangat bersih ya. Dan timing belnya juga baru. Sama tensionernya juga baru. Lihat di sini sangat bersih ya. Jadi kita mobil ini 2 kali ya, 2 kali harus overhaul. Sekali sama yang punya awal, kedua kali ke pemilik baru ya. Dan saya yang mengerjakan. Ini jadinya kita harus cari tahu apa sumbernya, kenapa sampai mobilnya overheat ya, panas teman-teman. Seperti itu. Jadi yang perlu sobat ketahui kalau kita overhaul itu, misalnya contoh kayak mesinnya mengalami overheat ya, jadi itu alasannya kenapa turun mesin, packing cylinder head jebol misalnya. Jadi setelah habis pengerjaan ganti packing, harus cari tahu apa sumbernya. Jangan sampai seperti ini ya. Ini
kemungkinan besar setelah habis pengerjaan dia tidak cari tahu apa sumbernya. Jadi misalnya radiatornya mampet, itu tidak diservis ya radiator atau tidak diganti, atau fan kipas lemah dia tidak ada perbaikan ke situ. Jadi masalah yang sama terulang lagi teman-teman, seperti itu. Jadi video kali ini saya review aja ya, dan ini sudah turun headnya seperti ini. Nah, nanti kita setelah ini wajib mengecek secara keseluruhan ya, terutama bagian piston kita harus goyang sedikit ya, untuk memastikan bagian liner dan ring sehernya dalam keadaan baik. Dan setelah itu kita mengecek juga bagian cylinder head. Bila ada kejanggalan, kalau namanya skir clap itu udah pasti ya, karena kompresinya turun, harus skir clap dan mengganti packing yang baru teman-teman. Dan usahakan beli spare partnya yang original. Ini kita goyang sedikit, kalau dia goyangnya banyak parah itu harus turun total. Berarti ada ngempos di sini ya. Kalau istilah bengkel tuh ngobos, takutnya dia mobil diesel tuh ngobos ya, jadi kompresinya kurang. Nah teman-teman, jadi ini saya review aja ya. Jadi buat teman-teman yang punya mobil kalau lagi overhaul ya, jadi sekalian dicek secara keseluruhan. Bagian klep terutama di sini harus dibuka ya, karena kadang suka ada penumpukan karbon di dalam dan membuat mobil jadi tambah boros BBM, ngelitik dan sulit di starter, sulit dihidupkan apalagi saat pagi hari. Ya, jadi secara keseluruhan kita harus cek teman-teman. Kalau kita mengalami melihat ada masalah di bagian seher ya, mesti sekalian ya. Jadi tidak boleh tidak, harus turun total supaya nanti pekerjaan kita bagus dan pemilik mobil juga memakai mobil ini nyaman ya. Jadi mobil bisa kembali normal. Oke teman-teman, saya cukupkan sampai di sini aja video kali ini ya, karena masih proses overhaul, dan ini nanti kita akan lanjut lagi di hari berikutnya teman-teman. Nanti saya akan buat lagi video terbarunya dan menginformasikan kepada teman-teman apa saja yang kita ganti ya pada mobil Hyundai AVK ini. Oke sobat, terima kasih sudah menonton. Saya semua mereview saja, dan jangan lupa teman-teman untuk merawat kendaraan kita, terutama rajin mengganti oli ya. Oke, sampai jumpa lagi. Jangan lupa di subscribe. Thank you.